Selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama saya Denis Anjar Vensia, SPSI, MPSI Psikolog. Seorang psikolog yang menjadi salah satu partner psikolog dari PT Berbinar Insightful Indonesia, sebuah platform edukasi dan layanan di bidang psikologi yang tentunya akan selalu ngasih kalian semua buat berbagai layanan edukasi yang menarik, yang tentu bikin kalian jadi bisa paham tentang psikologi, paham tentang skill-skill baru, dan tentunya tentang bagaimana cara kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi, termasuk dengan cara berkonsultasi langsung bersama psikolog, salah satunya dengan saya, dan juga dengan beberapa rekan-rekan partner saya psikolog lainnya. Di sana kalian bisa tahu siapa saja psikolog yang Berbinar, caranya gimana, cek aja langsung di websitenya Berbinar, di official websitenya Berbinar yang ada di berbinar.in gitu ya. Ketik aja di Google Chrome atau browser kalian di https berbinar.in gitu ya, dan kalian bisa langsung muncul ke sana. Cek aja langsung, diklik produknya namanya counseling. Di sana kalian bisa ketemu sama siapa aja sih psikolog yang di Berbinar, mulai dari psikolog yang punya peminatan di bidang industri organisasi buat ngebahas tentang karir, buat tentang pekerjaan kalian atau stres kerja selama kalian di dunia kerja, atau juga psikolog yang memang bahas tentang langsung pendidikan gitu, yang kalian misalkan tanya kira-kira cocoknya aku tuh jurusan apa ya gitu, atau kira-kira aku punya bakat atau minat apa di bidang pendidikan, sehingga aku nanti tuh cocoknya mau mengembangkan skill itu di bidang apa gitu. Dan tentunya di bidang peminatan klinis ya, ini kebanyakan bakal pakai. Salah satunya kenapa? Karena yang ini yang biasanya dipakai oleh teman-teman yang mau konsultasiin tentang permasalahan sehari-hari, misalkan stres tentang hubungan, tentang percintaan atau tentang relasi, atau hubungan masalah dengan orang tua, atau kalian sendiri ngerasa mulai ada gejala-gejala ke arah stres atau depresi, atau kalian memiliki kecemasan tertentu, fobia, dan kemudian berbagai hal yang lainnya, seperti misalkan nggak cuma relasi dengan pacar, teman, dan semuanya menjadi salah satu korban bullying, atau kalian merasa perlu ngobrol, minta didengerin aja, sekedar dengerin aja, nggak betul nggak solusi, bisa banget di Berbinar pakai langsung produk konseling dari Berbinar, yang nggak cuma bisa ngobrol sama psikolog yang dari berbagai peminatan tadi, range-nya sangat luas banget, tapi juga bisa ngobrol sama rekan-rekan kalian yang seusia sama kalian, dimana kalian itu bisa ketemu sama mereka yang seusia, supaya kalian itu bisa ngertiin langsung, karena kalian tuh seusia banget sama itu. Dan tentunya yang teman kalian seusia itu sudah dapat pelatihan khusus dari para psikolog yang ada di Berbinar gitu ya, dan artinya bahwa sudah teruji, dan kami sebagai psikolog pasti akan terus memantau proses penanganan yang dilakukan oleh teman-teman yang seusia kalian, atau yang kami istilahkan sebagai konselor sebaya atau peer counselor, sehingga kalian gak akan pernah perlu bisa khawatir tentang layanan yang kami berikan lewat konsultasi bersama konselor sebaya. Itu ya salah satu yang mungkin bisa kalian coba di Berbinar. Selain tentunya ada yang namanya kelas, ada webinar, ada Berbinar Plus, ada bisikan, ada berarti kayak hari ini live TikToknya, dan juga ada yang namanya psikotes juga, tes psikologi, tes bakat minat, tes kepribadian, tes intelijensi, tes penjurusan, berbagai macam tes. Bisa kalian cobain langsung di Berbinar, cek langsung di IG-nya Berbinar atau di TikToknya Berbinar, klik di bio-nya itu ada link tree-nya, atau cek langsung ke websitenya, bisa juga sana tanya langsung ke adminnya kalau bingung gimana caranya, atau gimana kalian bisa tahu kira-kira produk apa yang cocok buat saya. Nah itu cek langsung di sana gitu ya. Dan hari ini kita ada edisi khusus, kenapa? Karena besok tidak ada acara seperti ini. Kebetulan untuk minggu ini kita akan beralih ke hari Sabtu, Berbinar Here's to You. Berarti atau live TikToknya Berbinar, salah satu produk gratisnya Berbinar, CSR-nya Berbinar, Corporate Social Responsibility, supaya kalian tetap bisa dapetin konsultasi tanpa harus keluarin duit sepeser pun, ngobrol sama psikolog, dapetin solusinya, sekaligus menginspirasi teman-teman kalian yang ada juga nonton di acara hari ini. Pertanyaan menarik nih dari salah satu, kita langsung masuk aja. Jadi kalau kalian mau nanya, bisa ketik aja langsung di bawah gitu ya, di komen di chatnya di live TikToknya Berbinar Insightful Indonesia. Kemudian jangan lupa juga buat kalau mau ngobrol, ngomong langsung sama saya, itu lebih seru lagi karena kalian akan bisa inspirasi, ngomong langsung, nggak ada kesalahpahaman. Nanti akan saya kasih accept invitation-nya, dan kalian bisa ngobrol on mic bersama saya, atau muncul wajahnya juga boleh banget, kelas saya sangat terbuka banget. Ini ada pertanyaan pertama nih buat acara hari ini dari Mas Car Washing. Berarti salah satu yang nonton atau yang dengerin
live TikTok yang berbinar secara rutin gitu ya. Mas Karushing Badi. Mas, kenapa orang single sangat mudah ngasih nasihat ke orang pacaran? Nasihatnya gimana dulu nih? Kita aku penasaran. Coba-coba open mic dulu sini, Mas Karushing Badi. Kira-kira yang dimaksud ngasih nasihat tuh kayak gimana sih, Mas Karushing Badi? Silakan. Enggak sih Mas, lebih kayak ini pengalaman pribadi sih kan. Kalau misalnya ada teman yang lagi ada masalah sama pacar atau apa tuh ceritanya kan ke kita gitu kan yang single gitu kan. Terus kita ngasih kayak ya kayak ngasih nasihat gitu lah buat ya kamu harusnya kayak gini-gini. Padahal kan kita belum mengalami itu tapi mereka tuh cerita ke kita terus kita kasih tahu mereka dengar-dengar aja gitu loh. Padahal kan kita belum pengalaman gitu loh tapi mereka tuh kayak ngasih apa ya minta kayak ya itu udah kayak nasihat kayak pendapat gitu gimana sih baiknya kayak aku sama dia kayak gitu kan soalnya sering kejadian gitu Mas tuh kenapa tuh kadang orang yang single malah lebih sering di apa ya dimintain nasihat gitu buat yang pacaran malah yang pacaran tuh kadang jarang banget mintanya ke yang sesama mungkin yang udah pernah pacaran ataupun yang baru putus hubungan gitu loh Mas. Soalnya saya sering dijadiin tempat curhat buat teman-teman yang kalau lagi ada masalah atau lagi ada sesuatu gitu lah di hubungannya kayak gitu loh Mas. Makanya saya tanya kayak gitu. Oke, terima kasih banget. Ini mungkin juga dialami sama teman-teman lainnya itu kenapa berbinar here setuju atau berarti atau live TikTok yang berbinar ini itu cocok buat kalian semua karena bisa bikin kalian itu jadi bisa kejawab permasalahan yang dicurhatin teman kalian. Tapi kalian nggak tahu gimana cara ngasih solusinya lah. Bisa ditemuin nih jawabannya di sini. Jadi ini bisa jadiin tempat buat ngebahas bareng, diskusiin secara ilmiah, tapi juga bukan buat tempat ngejulitin atau ngekomen atau ngegibah gitu ya. Karena kita akan nganonimin gitu ya nama-nama orang-orang yang terlibat di sekitar kita. Jadi gitu. Nah, kalau ngobrolin tentang yang ceritain sama Mas Car Washing Body, tentu tentang seperti itu. Pasti kalian ngalamin gitu ya. Pernah ngalamin lah paling nggak. Atau beberapa dari kalian pernah ngalamin hal serupa. Aku itu nggak ada apa ya nggak ada pengalaman gitu ya punya pacar atau itu aku nggak punya pengalaman itu jadi apa sih pura putus atau sama orang lain tapi aku cerita tentang kondisi yang tengkar sama orang atau aku nggak pernah punya hubungan apapun lah gitu ya tapi kok aku sering dijadikan tempat curhat ya ini harus di apa ya harus dinetralisir dulu nih ini karena apa karena kita harus kasih tahu dulu ke kalian semua kami dari berbinar jangan lupa yang sebenarnya yang diperlukan untuk orang curhat itu sebenarnya bukan masalahnya pernah punya pengalaman atau enggak gitu tapi bagaimana rasa nyaman itu muncul sehingga orang yang curhat sama kita itu jadi bisa cerita itu all out nyaman comfort gitu ya dan itu yang dibutuhkan mereka jadi nggak masalah kamu itu nggak punya pengalaman nggak masalah kamu itu nggak pernah pacaran nggak masalah kamu nggak pernah tengkar sama pacarmu nggak masalah kamu nggak pernah putus seumur hidup sama pacarmu yang penting adalah ketika orang lain cerita sama kamu ternyata orang itu nyaman kan somehow kan kadang beberapa orang itu nggak pengen buat dikasih solusi bahkan dia tahu kamu belum pernah punya pacar gitu atau belum pernah pacaran gitu kan atau belum pernah tengkar sama pacarmu tapi nggak tahu kenapa kalau sama kamu itu auranya berasa nyaman gitu nah itu satu kadang-kadang juga nggak tahu kenapa apa ada situasi yang undescribable di mana kamu itu kalau apa sih menatap wajahnya kita jadi kayak ngerasa memberikan ketenangan jadi kayak obat yang cukup memberikan ketenangan gitu jadi nggak semua orang itu curhat ke kita itu untuk memperoleh experience yang sama jadi kenapa karena jadi kembali bawa ke prinsip konsultasi curhat atau konselor sebaya yang juga diterapkan di webinar itu bukan karena kita itu ingin menjudge dari perspektif kita sebagai orang yang punya pengalaman yang sama kan tapi bagaimana kita itu bisa ngasih situasi yang memberikan kenyamanan harapannya adalah ketika orang udah dikasih konsultasi sama kita sebagai orang yang curhatin gitu adalah orang itu jadi lebih nyaman bisa lebih tenang bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri intinya bisa jadi lebih mandiri kayak gitu dan kebetulan kok orangnya kita jadi kalian jangan ngerasa inferior dulu bahwa kalau aku nggak pernah pacaran kok aku jadi tempat curhat ya bukan tapi kalian harus bersyukur bahwa sebenarnya teman kalian tuh ngerasa obatnya tuh ada di kamu gitu kan jadi kalau kamu dimintain tolong dicurhatin meskipun kamu nggak punya permasalahan itu sama kamu jangan berpikir dulu bahwa kok aku ya kenapa ya
itu sesuatu yang kadang nggak bisa disebutkan secara kasat mata, tapi itu memang kenyataan bahwa kita punya sesuatu yang bikin orang lain tenang, nyaman, dan itu nggak semua orang bisa, dan itu harus terus dijaga. Mas Carlos Badi, intinya adalah apapun yang diminta orang untuk kamu curhat, kamu dengerin curhatnya atau sekedar minta masukan, itu tolong melakukanlah dengan sesuai kenyamanan dia. Jangan memberikan perspektif yang menggurui, jangan sampai kamu merasa lebih pintar dari dia, terus jangan sampai ada unsur di mana kita itu serasa lebih tinggi daripada si yang curhat sama kita gitu. Bukan berarti kita tuh seperti orang tuanya atau apa, enggak, tapi ya kita kasih tahu kalau kamu melakukan ini jadinya seperti ini, jadi ini seperti ini. Jadi ada perspektif-perspektif yang bisa dipilih, opsi-opsi yang banyak itu, sehingga orang yang mau curhat itu jadi, oh gitu ya, dapat perspektif baru nih aku lah. Kenapa kok kita bisa kayak gitu? Bisa jadi bukan karena kita punya pacar atau pernah pacaran, tapi karena kita membaca lebih banyak, karena kita memahami lebih baik, karena kita bisa memvalidasi sesuatu dengan lebih tajam. Kayak gitu ya, Mas Arwashing Badi. Mudah-mudahan kejawab ya buat Mas Arwashing Badi. Kita yang agak pertanyaan lain nih. Oke mas, kejauh sih. Tapi saya nggak pernah kayak ngerasa sering tempat jual tuh kayak ngerasa wah atau enggak sih. Cuma kadang kayak kenapa sih? Kayak jadi kadang bingung sendiri gitu loh. Jadi kan kalau misalnya saya lagi nggak mood mau ngasih sesuatu nasihat itu kan jadi kayak aduh ini orang cerita tapi ya mau nggak mau didengar gitu kan. Kadang kayak gitu. Tapi ya saya selama jadi tempat curhat orang sih nggak pernah kayak apa namanya kayak curhatannya itu kemana-mana gitu enggak sih. Terus kayak misalnya kalau ada sesuatu kayak misalnya saya lagi nggak mau terus mereka cerita saya usahain ya dengerin gitu walaupun apa namanya ngasih nasihatnya mungkin nggak segimana gimana gitu tapi ya saya berusaha apa ya menghargai waktu mereka cerita gitu. Mungkin pas besok harinya tiba-tiba saya nanti kayak ya kasih tahu kayak gitu-gitu sih mas. Jadi ya kadang lebih ke kayak bingungnya aja itu kok di tempat buat cerita gitu loh. Itu aja sih mas. Makasih mas atas jawabannya. Yoi, sama-sama Mas Karoshing Badi. Jadi buat kalian yang ngerasain pengalaman yang sama kayak Mas Karoshing Badi, keep confidence bahwa sebenarnya bukan masalah experience-nya, tapi bagaimana perspektif kita itu membantu mengarahkan orang ke arah yang lebih baik. Gitu. Dan itu ternyata worth gitu ya. Ada yang pertanyaan berikutnya nih dari Mbak Half Explore. Mas, kalau mantan narkotika itu pelatihan daya ingat yang sederhana bisa diterapin sehari-hari apa ya? Mantan narkotika, kalau pelatihan daya ingat yang sederhana bisa diterapin sehari-hari apa ya? Jangan lupa dulu gitu ya. Psikolog itu sebenarnya bagian dari keseluruh apa ya? Bagian dari jaringan medis di dunia gitu. Artinya bahwa psikolog itu tidak bekerja sendiri. Psikolog itu juga akan bekerjasama juga dengan perspektif dari keilmuan yang lain, dari dokter, dari psikiater, dari ahli saraf, dari ahli bedah dan segala macam gitu kan. Artinya bahwa kalau kita tahu ada kondisi seseorang yang sedang mengalami gangguan psikologis atau orang yang sedang mengalami gangguan-gangguan tertentu yang itu relate antara kondisi fisiologis dan psikologis, kondisi fisik dan kondisi kejiwaan yang itu relate atau tiba-tiba muncul secara bersamaan, maka biasanya dari psikolog seperti saya itu akan meminta orang yang bersangkutan, yang curhat, yang bermasalah, yang memiliki gangguan, yang sedang berkeluh kesah gitu ya, itu untuk pertama-tama adalah melakukan pemeriksaan secara fisiologis kepada dokter gitu ya. Kenapa? Karena kadang asesmen yang dilakukan oleh dokter yang bersifat fisiologis itu kan memang tidak dipelajari oleh keilmuan psikologi, tapi kami perlu perspektif tambahan agar kami bisa tahu kira-kira orang ini tuh sebenarnya permasalahannya apakah juga ditunjang permasalahan fisiologis atau sebenarnya ini hanya permasalahan psikologis yang kebetulan diperkuat dengan sesuatu yang narkotika tadi gitu kan. Makanya harus dicek dulu pertama-tama itu. Nah, perlu tanya dulu nih ke Mbak Efswar, apakah orang narkotika ini, mantan narkotika ini, apakah sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan secara psikologis setidaknya kepada dokter umum lah. Lebih baik lagi kepada dokter spesialis saraf gitu kan. Kenapa? Pasti kita perlu cek gitu kan, organ otaknya, sarafnya itu apakah sudah pada level apa gitu kan. Apakah sudah pada level yang masih memungkinkan untuk menerima informasi, masih memungkinkan untuk menyimpan informasi,
masih memungkinkan untuk menjaga informasi itu tetap bisa bertahan sampai beberapa waktu ke depan. Nah, itu kan ada caranya, yang itu yang belum tentu dimiliki oleh psikolog. Psikolog pun punya asesmen tersendiri, tapi kan untuk melihat secara fisiologis, kita pasti yakin tahu bahwa kemampuan mengingat tidak cuma masalah tentang intelijensi saja, tapi bagaimana intelijensi itu juga dibawa oleh kondisi fisik yang bagus juga, kondisi otak, nggak ngantuk, kondisi fisik saraf gitu kan, itu juga menentukan gitu kan. Artinya cek dulu itu. Jika seandainya sebenarnya kondisi otak atau syarafnya itu masih memungkinkan untuk kita bisa kembangkan lebih lanjut, maka kadang dari psikologi akan coba mengetes kembali, melakukan asesmen secara psikologis itu dengan melakukan tes daya ingat gitu kan. Nah, sehingga kita bisa membandingkan, oh kata dokter itu kayak gini, kata psikolog kayak gini. Nah, nyambung nggak ini? Misalnya kita akan obrolkan. Dokter akan merujuk kepada psikolog, atau ahli saraf akan merujuk kepada psikolog, dan psikolog akan coba melihatnya dari perspektif psikologis. Gitu. Nah, dilihat dulu. Lalu kalau misalkan memungkinkan untuk daya ingatnya masih bisa diteruskan itu atau masih bisa ditingkatkan kemampuannya, cara sederhana biasanya akan lebih ke seperti ketika kita itu juga melatih daya ingat orang-orang yang usianya sudah mengarah kepada menuju ke dewasa dan lanjut usia. Misalkan contoh yang sederhana kayak ya bermain teka-teki silang gitu ya, itu juga akan membantu kita mengingat, melatih daya ingat kita gitu kan. Jadi kenapa? Karena kemampuan berbahasa, kemampuan tata bahasa, kata-kata itu ya, eh, linguistik itu ya, itu salah satu yang menjadi komponen dari kemampuan intelijensi seseorang yang di dalamnya juga termasuk daya ingat dan segala macam. Nah, kadang kata-kata atau apa yang tidak kita pakai sehari-hari ketika kita coba jawab ke dalam sebuah pertanyaan teka-teki silang itu perlu untuk kadang-kadang membuat kita jadi apa ya berusaha lebih keras untuk memaksimalkan fungsi intelektual kita untuk mencari tahu kira-kira jawabannya seperti apa. Itu hal sederhana, seru, dan sifatnya permainan, tapi juga artinya kita juga bisa melatih kemampuan daya ingat itu gitu kan. Termasuk seperti misalkan eh, membuat scheduling gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Artinya kita punya jadwal rutin gitu kan. Lalu kita coba terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita tahu proses itu tuh bukan sesuatu yang mungkin belum terbiasa kita lakukan, tapi kita bisa belajar untuk mengingat kayak misalnya, oh biasanya aku tuh habis ini tuh ini, tapi ternyata setelah aku coba rapikan lagi jadwal sehari-hariku itu ternyata kayak gini. Jadi paling tidak mulai belajar untuk merubah memori yang buruk menjadi lebih baik karena kita mengingat sesuatu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi menemukan motivasi pribadi untuk bisa mengingat sesuatu yang penting buat diri kita, nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian juga bisa selain scheduling tadi juga eh, semacam mencatat, menulis. Nah, itu kayak misalnya gitu. Nah, kita lagi ngobrol gitu sama orang dan kita tahu itu sesuatu yang penting, itu jangan lupa dicatat gitu kan. Dan catatan itu yang harus kita yakinkan kepada diri kita akan menjadi tempat kemana kita akan kembali ketika kita lupa. Nah, itu bikin sistemnya dulu bahwa kalau lupa, rumusnya gitu, kalau lupa kembali ke catatan. Nah, berarti artinya kita harus punya catatan dulu nih. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Jadi mungkin 3 hal itu bisa dicoba sih Mbak. Mungkin Mbak banyak cara lainnya gitu, tapi mungkin cara itu yang paling memungkinkan kita bisa coba ya buat yang sederhana, yang itu reachable buat kita mau pakai alat sekitar kita bisa banget gitu kan. Karena TTS pun di Android tinggal download ada gitu kan, di website juga banyak disediain. Atau bahkan kamu kalau misalkan ke terminal atau ke toko buku itu kan ada tuh kumpulan TTS yang bisa banget, nggak bakal habis sebulan gitu ya. Jadi tebel banget dan bisa kalian coba buat ngisi gitu ya. Oke, ada yang mencoba bergabung? Silakan. Halo. Oke, sambil menunggu yang bersangkutan bergabung, silakan, ada yang mau ditanyakan Mbak Morazian 12?
Jadi mencoba minta invitation untuk di accept. Oke, sambil menunggu pertanyaannya, mungkin saya mau mencoba menjawab lagi yang berikutnya. Mudah-mudahan kejawab ya Mbak Alpha Explorer ya. Bu Santi masuk lapas soalnya nggak ketahuan. Oh, dia nggak pernah periksa ke dokter. Kalau diperiksain nanti masuk lapas soalnya nggak ketahuan polisi. Dia sempat juga terapi psikologis beberapa tahun yang lalu, tetapi masih sisa kayak tremor dan short term memorinya dominan. Oke. Nah ini ya apa ya? Ini bagian dari resiko gitu ya. Artinya bahwa eh, kadang yang kalau kita mau untuk maju gitu kan maka akan ada akibatnya. Dan kalaupun maksudnya gini nih, kalau tidak selalu yang kita lihat di televisi, di film gitu kan itu sesuatu yang bersifat negatif, tapi nyataan di lapangan gitu kadang kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya terjadi di lapas gitu kan. Ada beberapa kondisi di lapas itu yang sebenarnya positif gitu kan. Ada lapas khusus buat mereka yang menjadi korban narkotika, dan salah satu contohnya yang pernah saya apa ya, saya pernah praktek kerja lapangan di sana gitu ya, di Bandung. Di sana itu ada lapas khusus narkotika, di mana di sana itu memang disiapkan sedemikian rupa untuk rekan-rekan kita yang menjadi korban dari narkotika gitu ya, narkoba itu untuk bisa lebih eh, menyiapkan dirinya ketika nanti dia lepas dari masa hukumannya. Jadi artinya bahwa itu tidak serta-merta negatif gitu ya. Jadi makanya kita harus cek dulu kira-kira apakah benar-benar seperti itu. Makanya pasti kita perlu banyak informasi yang cukup untuk kita mengejat sesuatu, untuk mengambil keputusan apakah ke dokter itu penting atau tidak. Misalkan akhirnya ketangkap itu akhirnya seperti apa gitu kan. Itu perlu apa ya, memperluas perspektif kita gitu ya, karena apa yang terpenting buat diri kita itu kadang memang resikonya juga nggak selalu kecil gitu ya, artinya harus tahu resikonya juga gitu, karena penting ya, karena nggak bisa cuma dari perspektif psikolog aja, karena di dalam orang yang kan narkotika itu sebenarnya kan yang diserang atau yang ditekan atau yang distimulasi adalah saraf gitu ya, sehingga kita perlu tahu perspektif dari dokter ahli saraf gitu kan, atau spesialis saraf, sehingga memang harus eh, apa ya, harus komprehensif informasinya, nggak boleh langsung tiba-tiba terapi psikologi doang, itu nggak boleh sebenarnya, tapi harus lengkap itu, karena kebetulan saya peminatannya psikologi klinis, jadi karena saya klinis maka saya harus mengutamakan juga perspektif dari rekan-rekan dari keilmuan yang lain juga gitu ya, supaya tidak jadi malpraktek gitu. Muncul tremor dan short term memory lah, ini harus dilihat juga, saya bilang tadi kan apakah sampai level mana nih permasalahan saraf yang muncul diakibatkan oleh narkotika yang diminumnya itu atau dikonsumsinya, karena bisa jadi narkotikanya itu sebenarnya tremor dan short term memory itu sudah seperti itu sebelum pakai narkotika lah, itu kan kita nggak tahu juga apakah kondisi apa bahasanya, kalau eh, bahasa kondisi otak dan sarafnya gitu ya, maksudnya itu apakah memang bawaannya sudah seperti itu atau sebenarnya sudah atau menjadi berkurang kemampuannya gara-gara narkotika, itu harus dicek dulu gitu kan, maka harus dicek lagi, dan terapi psikologi yang diterima itu juga harus dicek gitu kan.